Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sudut-sudut berelasi trigonometri. Nah, jadi sudut-sudut berelasi ini merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi sudut kuadran 1 dan sudut lancip, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Jadi kita bisa menyelesaikan sudut di atas 90 derajat atau sudut yang tidak ada di dalam sudut-sudut istimewa. Jadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan sudut-sudut berelasi ini. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kuadran. Nah, pertama-tama kita buat dulu di sini sudut-sudutnya. Nah, untuk ini di sini kita tulis 0 derajat, lalu di sini 90 derajat. Lalu di sini 180 derajat, lalu di bawah itu 270 derajat, dan di sini itu 360 derajat. Nah, jika kalian perhatikan, di sini itu dapat kita simpulkan bahwa 0 derajat itu sama dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya, untuk bagian ini kita sebut dengan kuadran 1. Lalu untuk bagian ini kita sebut dengan kuadran 2. Lalu untuk bagian ini kita sebut dengan kuadran 3. Dan bagian ini kita sebut dengan kuadran 4. Nah, lalu di sini pada kuadran 1 itu semua nilainya positif. Ya, ingat ya, semua positif pada kuadran 1. Lalu pada kuadran 2 itu dengan sudut dari 90 derajat sampai 180 derajat itu sinus hanya nilai sinus saja yang positif. Jadi sini saya tulis saja sinus positif. Jadi hanya nilai sinus yang positif. Maka nilai yang lainnya itu negatif. Nah, lalu untuk kuadran 3 itu nilai tangen yang positif. Jadi hanya nilai tangen yang nilainya positif. Oke. Lalu untuk kuadran 4 itu nilai cosnya yang positif. Ya. Jadi ini perlu diingat bahwa di kuadran 1 itu semua positif, kuadran 2 itu sinus positif, lalu di kuadran 3 itu tangen positif, dan di kuadran 4 itu kosinus yang positif. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan, yaitu mengenai sudut relasi. Jadi untuk relasi yang pertama, misalnya untuk relasi 90 derajat plus minus alfa derajat atau 270 derajat plus minus alfa. Maka untuk nilai sin itu akan berubah menjadi nilai kebalikannya, yaitu cos. Lalu untuk nilai cos akan berubah menjadi nilai kebalikannya juga, yaitu sin. Dan tangen itu juga akan berubah menjadi kotangen. Nah, itu untuk relasi yang pertama. Lalu untuk relasi yang kedua, yaitu untuk relasi 180 derajat plus minus alfa kuadrat atau relasi 360 derajat plus minus alfa kuadrat. Maka untuk nilai sin itu akan tetap itu sama dengan sin. Lalu untuk cos itu juga tetap sama dengan cos, dan tangen itu juga sama dengan tangen. Baik, agar kalian lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh soal. Misalnya, selesaikan nilai sin 120 derajat. Nah, 120 derajat itu seperti yang kita ketahui, dia tidak ada pada sudut-sudut istimewa, sehingga untuk sin 120 derajat harus kita selesaikan dengan sudut berelasi. Nah, jadi sin 120 derajat itu kita ubah misalnya menjadi 90 ditambah 30 derajat. Jadi nilai sin 120 derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Nah, lalu ini kita ubah lagi menjadi sin 30 derajat. Nah, jadi kita ambil saja yang di paling belakang itu 30 derajat, lalu tandanya itu tidak berpengaruh, jadi kita tetapkan saja positif, jadi sin 30 derajat.
Nah, lalu selanjutnya yang kita harus perhatikan adalah untuk sudut relasinya. Nah, jadi untuk relasi seperti yang sudah saya jelaskan, untuk relasi 90 derajat plus minus alfa kuadrat itu, maka untuk nilai sin itu akan berubah menjadi cos. Sehingga di sini akan kita dapat cos 30 derajat. Nah, itu untuk sudut relasinya. Lalu selanjutnya untuk tanda yang dipakai tiap kuadran. Nah, kita perhatikan lagi, 120 derajat itu ada di kuadran mana? Nah, 120 derajat itu kan ada di kuadran 2. Nah, sesuai aturan tadi, kuadran 2 itu nilai sinus positif. Jadi, karena ini sinus, maka dia nilainya positif. Jadi, maka rumus dari sinus 120 derajat itu sama juga artinya dengan cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3, sehingga hasilnya sinus 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, lalu contoh yang kedua, misalnya kita akan menyelesaikan juga nilai sinus 120 derajat, namun di sini saya akan menggunakan relasi yang kedua, yaitu 180 derajat plus minus alfa kuadrat. Nah, jadi pertama seperti langkah yang tadi, sinus 120 derajat itu kita ubah menjadi sinus 180 derajat dikurang 60 derajat. Jadi sehingga nilainya menjadi sinus 60 derajat. Nah, selanjutnya adalah kita akan memperhatikan sudut relasinya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk relasi 180 derajat plus minus alfa kuadrat itu nilai sin itu tetap sin. Sehingga di sini nilainya adalah tetap sin 60 derajat. Nah, lalu yang kita perhatikan selanjutnya adalah mengenai tandanya. Nah, 120 derajat tadi ada di kuadran 2. Jadi, nilai sinus positif. Jadi, nilai dari sinus 120 derajat itu sama dengan sinus 60 derajat. Nah, sinus 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Jadi, sinus 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, hasilnya sama. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya mengenai sudut-sudut berelasi trigonometri. Terima kasih buat yang telah menonton. Sampai jumpa.